Halo Sobat Pangan, kembali lagi dengan saya, Rebecca Sitorus. Selamat bergabung kembali untuk Sobat Pangan di YouTube Badan Pangan Nasional, tepatnya di podcast B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Nah, saatnya nih kita bicara pangan, ayo wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Apa kabar Sobat Pangan? Semoga sehat semuanya ya, dimanapun Sobat Pangan berada. Kali ini kita akan membahas satu topik menarik dari Badan Pangan Nasional, yaitu terkait dengan kelor. Bersama Bapak Kaidar Saleh, seorang penggiat kelor dari Asosiasi Beyond Moringa Indonesia. Selamat sore Pak, apa Selamat kabar sore, Pak? Ibu. Baik, alhamdulillah. Syukurlah. Kita ini mau menyapa nih Pak, pegiat kelor di luar sana dengan orang-orang yang mungkin masyarakat yang belum mengenal kelor. Mungkin kita sudah sering mendengar dunia tidak selebar daun kelor. Iya. Tapi tahu nggak sih Pak daun kelor itu seperti apa? Jangan-jangan ada yang belum pernah makan daun kelor. Jangan-jangan ada yang nggak tahu daun kelor itu seperti apa. Nah, Bapak mungkin bisa bercerita Pak. Kelor ini sebenarnya sudah ada lama nggak sih Pak di Indonesia? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rebecca atas kesempatannya. Ya, kelor memang kecil daunnya ya Pak. Oh kecil ya Pak, tidak selebar. Jadi itu memang peribahasa. kecil. Memang Kecil, ya. oke Jadi Pak. kita akui, nggak apa-apa. Untuk perkenalan, teman-teman sering disebut keloris Bu. Keloris. Keloris, agak-agak manis ya panggilannya gitu kan. Nah, sebenarnya kita bicara keloris itu artinya ya tidak hanya penanam tapi juga tentu adalah pengolah produknya. Kemudian ada yang bergiat sebagai peneliti ya, ada yang pemasar, yang buka toko, juga teman-teman penggemar. Nah, teman-teman penggemar ini nih yang sebenarnya yang menurut kami sih lebih pantas lah kita panggil dengan keloris. Karena kita pengen supaya makin banyak yang pakai. Jangan ragu untuk sama-sama menjadi keloris. Keloris ya Pak ya. Itu ajakan kami. Kalau bicara riwayat, ini yang orang sering kali lupa memang. Jadi dibilang, aduh kelor udah lama dilupain gitu ya, udah lama diabaikan. Sebetulnya enggak. Jadi kalau kita bicara lama, naskah yang ada tuh 1400-an tahun yang lalu itu udah mencatat kelor. Dan itu sebagai komoditas atau produk yang bermanfaat. Jadi di naskah itu ada terstate kelor gitu ya Pak ya. Saudara-saudara kita di masa lampau itu sudah mengetahui manfaatnya, kemudian menuliskannya, dan artinya kan sudah ada satu sistem pengetahuan terukur begitu ya. Ada resepnya begitu, kemudian ada praktisinya, ada metodologinya. Jadi kalau kemudian di masa sekarang itu dibaca kembali, nggak heran di Bali misalnya jadi ada peraturan gubernur yang melindungi pengetahuan ini, sehingga akhirnya ada perlindungan terhadap lokasi untuk bertanamnya, jadi seperti cagar begitu ya. Kemudian terhadap resep-resep tadi itu ada pengakuan, begitu juga ada legitimasi terhadap praktisi. Khusus untuk kelor. Utamanya usade kalau dalam konteks besar. Jadi artinya di dalam naskah itu tidak hanya kelor. Ada macam-macam makanan, minuman, produk yang gunanya memang tentu tidak sekedar untuk pangan kalau di dalam naskah itu ya kembali. Disebut Bali usade itu karena sebetulnya kan usade itu adalah untuk kesehatan. Pak, kalau saya baca ya Pak ya, itu kan banyak yang menyatakan sejuta manfaat kelor. Kelor sebagai apa? Jadi sebenarnya kelor ini tuh mengandung apa sih Pak gitu sampai begitu manfaatnya banyak sekali gitu Pak. Kalau kita bicara pangan aja gitu ya, jadi tentunya kan mungkin kalau dihitung satu persatu apakah mencapai 1 juta? Saya ragu ya gitu. Secara terukur begitu kan. Namun artinya memang banyak sekali. Tentunya kembali pada manfaat itu ada karena kebutuhan gitu kan. Jadi tidak bisa kita sekarang mendaftar sekian kemudian karena belum ada kebutuhannya ya berhenti di angka 999. Yang ke 1000 kapan gitu kan. Kayak gitu deh. Itu akan berkembang tentunya. Hanya secara umum gini, kalau kita bicara pangan kita ingin nutrisi. Baik, jadi tidak sekedar kenyang, tapi manfaatnya adalah untuk menjaga atau sustain tubuh kita. Minimal sehari atau semalam gitu kan, atau sehari semalam begitu ya. Kayak kalau kita ngopi buat biar seger,
ya mungkin sejam 2 jam gitu, Mm-mm. tergantung orangnya. Kemanfaatan itu kalau dari nutrisi di dalam kelor ini ada banyak orang yang membandingkannya dengan jenis makanan lain, Mm-mm. begitu. Termasuk bahkan dari Kementerian Pertanian sebetulnya ada mengeluarkan literatur yang menyebutkan kandungan-kandungan nutrisi, misalnya vitamin C itu lebih tinggi daripada jeruk, begitu. Kemudian ada kalsiumnya, ada zat besinya di dalamnya, sangat lengkap. Sangat lengkap ya Pak Ya, ya. sederhananya saya Mm-mm. sampaikan itu dulu. Baik. Gitu. Nah, ini kan kalau kami di Badan Pangan Nasional kan terus-menerus mensosialisasikan pola konsumsi pangan yang baik, Pak. Ya. Kalau di kami mensosialisasikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Nah, kelor ini kan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber vitamin dan mineral ya, Pak ya? Iya. Betul ya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana bisa manfaatnya atau rumah tangga itu bisa memanfaatkan kelor ini sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan pangan B2SA kami sebutnya Pak, beragam bergizi seimbang dan aman. Baik. Tentunya kita kan tidak boleh berlebihan ya. Iya. Kami harus pakai koridor begini. Setiap tanaman pastilah menyerap nutrisi itu dari tanah. Jadi tergantung tanahnya seperti apa. Nah uniknya kelor itu memiliki fungsi juga untuk menjernihkan air. Jadi ada beberapa teman itu bertanam di wilayah yang sebetulnya justru polusinya cukup tinggi, kemudian lingkungan membaik. Nah untuk tanaman yang seperti itu tentu tidak bisa serta-merta kita konsumsi, karena gunanya bukan untuk pangan dulu, gitu. Sampai satu saat kemudian lingkungan itu dinilai dengan keterukuran tentunya sudah baik, barulah kemudian tahap berikutnya kelor itu untuk pangan. Nah dalam konteks misalnya secara normal, kalau kita di rumah tangga, tentu kita tinggal di tempat yang baik, punya halaman, kita bertanam. Apakah dari setiap rumah ke rumah akan sama kualitasnya? Kami harus bilang pasti beda. Jadi tergantung perawatan juga, sumber airnya di situ cukup atau tidak, itu pasti begitu. Namun setidaknya kandungan mineral, zat besi misalnya, kemudian kalsium, kemudian ada vitamin di sana, ada antioksidan, ada asam amino di sana, itu sudah ada. Nah kemudian kalau kemudahan artinya kan gini, umumnya yang dilakukan di dapur kalau di rumah tangga, makanan itu ada bahan bakunya, cuci bersih lalu dimasak, itu paling mudah. Nah kelor ini adalah seperti itu. Jadi kalau kita punya daun kelor itu ada di pohon, dicabut, dicuci, kemudian langsung dicelupkan ke air gitu, maka itu kita sebut infuse gitu ya. Kita minum air infusnya, itu sudah berisi nutrisi dari daunnya. Sesederhana itu. Sesederhana itu ya Pak ya. Kalau mau kita elaborasi lagi, kayaknya panjang gitu, tapi ya bayangannya bisa jadi sayur, bisa jadi taburan. Kalau ditaburkan bisa di dalam telur, bisa langsung di atas nasi, apapun. Oke, baik. Bapak, kalau saya pribadi tuh taunya tuh kan kelor itu moringa. Tapi sebenarnya moringa itu adalah apa sih Pak? Tanamannya sendiri atau sebenarnya daun kelornya saja? Terus kemudian sebenarnya pohon kelor ini itu manfaatnya bisa apa saja sih Pak? Apakah hanya daunnya saja yang bisa kita manfaatkan? Atau mungkin di bagian dari tanamannya yang lain bisa kita manfaatkan juga? Bagaimana Pak? Nah tadi ada 2 nama kan? Iya. Ada kelor, ada moringa. Ada kelor, ada moringa, iya. Nah ini memang ada satu pola yang kita juga belum mengerti secara sejarahnya gimana terbentuk begitu. Jadi kalau kata moringa itu asalnya dari India ya, selama ini yang kita kenal. Namun sebenarnya ketika sampai ke Indonesia itu masih ada perdebatan apakah melalui Indianya atau melalui Portugis yang membawa. Karena kalau kita lihat di peta secara geografis nih, orang menyebut tanaman ini dengan nama moringa misalnya, itu ada di NTT, NTB gitu ya, di Madura gitu. Ketika di Pulau Jawa udah kelor.
Udah agak jarang disebut moringa nih gitu. Iya. Di Sumatera kelor gitu. Padahal India lebih dekat ke Sumatera ya gitu kan. Di Aceh itu memang cukup dekat dengan India, masih ada istilah yang berdekatan dengan moringa. Jadi misalnya moringa itu variannya adalah moreng, merunggai, marongge, murung gitu. Nah kelor ini kelor, kero, keloro, kerau seperti itu. Jadi masing-masing wilayah itu memiliki nama masing-masing, Nama Pak. masing-masing. Nah, ketika kemudian kita ingin menjawab pertanyaan Ibu BK tadi, pohonnya atau daunnya, parsialnya ya gitu. Parsialnya. Dalam hal ini daun gitu ya. Sebetulnya memang tergantung tradisi sih. Tapi boleh kita bilang sebenarnya itu harusnya adalah untuk pohon. Nah, ketika kemudian di beberapa lokasi ada yang memanfaatkan bagian lainnya, nah di sana ada varian lagi. Misalnya kalau untuk biji atau buah itu ada yang menyebut kelentang. Itu udah pasti kelentang itu artinya buahnya si kelor. Sama ya, di mana-mana sama ya Pak istilahnya. Ada perbedaan juga. Ada perbedaan juga. Kalau di NTT itu sebetulnya malah setiap suku atau kesatuan adat lah kita sebutnya ya, itu punya nama berbeda-beda dan keluar dari kesamaan seperti moringa atau variannya, kelor atau variannya. Di kesatuan adat yang ada di NTT yang kecil-kecil itu masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Saya juga nggak hafal satu-satu. Tapi saya pernah ke sana, mereka bilang, oh ini kalau di depan sana, kampung sana namanya ini gitu. Banyak sekali. Iya, oke Pak. Nah, kalau misalnya yang bisa dimanfaatkan dari tanaman kelor ini apanya saja nih Pak? Selain daunnya. Kita bicara pangan dulu aja kali ya. Oke. Kalau untuk pangan memang kita fokus pada daun. Karena paling mudah ketika kita panen itu tunasnya akan tumbuh lagi. Kemudian bertahan ya seumur hidupnya pohon itu. Nah kalau misalnya kita lihat kita bertanam lalu dari stek 3 bulan kemudian tunas daun mudanya itu tumbuh, kita panen dalam tempo kurang lebih 2 minggu akan ada lagi tunas baru gitu. Itu yang paling sering adalah daunnya. Nah penggemar buah tadi yang kelentang tadi tentu akan membutuhkan waktu cukup lama menunggu sampai buahnya itu ada. Makanya itu kalau orang udah gemar itu ditunggu-tunggu kan gitu. Tapi ketika dipetik juga ada resiko kan gitu. Kapan ada lagi gitu ya si buah atau biji itu. Begitu juga benihnya akan berkurang. Nah, kalau kita ingin berkampanye, mari manfaatkan kelor sebagai pangan. Ya memang daunnya, Mbak. Daunnya lebih banyak ya. Iya. Berarti sebagai sumber vitamin dan mineral ya Pak ya. Betul. Bisa diolah menjadi sayur di rumah tangga berarti ya Pak ya. Varian penggunaannya sangat banyak. Kemudian juga pengolahan produknya mudah. Kemudian pengawetannya juga sudah beragam saat ini sehingga produk olahannya juga sangat beragam gitu. Oke. Nih Sobat Pangan, nanti jangan lupa ya setelah podcast ini coba keluar cari tahu mana tanaman kelor. Jangan-jangan nih Bapak Ibu yang menemani kami podcast ini juga belum tahu nih seperti apa sih Pak ya tanaman kelor ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa ya nanti coba lihat tanaman kelor itu seperti apa. Karena kadang-kadang Pak kita karena itu tanamannya tidak indah ya Pak ya. Tidak kelihatan ada bunganya gitu. Jadi orang tidak tahu itu sebenarnya adalah tanaman dengan penuh banyak manfaat. Iya kan Pak ya. Sayang sekali. Padahal kalau misalnya di daerah-daerah mungkin kalau di perkotaan itu sudah sangat jarang ya Pak ya yang menanam kelor. Nah, Bapak sebenarnya tanaman kelor ini dia itu cukup tangguh nggak sih Pak? Untuk menghadapi perubahan iklim, kemudian adanya isu kekeringan dan sebagainya. Sifatnya ini seperti apa Pak, tanaman kelor ini? Baik, pertama tentu kita boleh jelaskan dulu umumnya ditemukannya di mana ya. Oke, Jadi punya gambaran secara jelas dalam memanfaatkannya untuk mitigasi iklim tadi. Jadi sebenarnya secara tradisional kelor ini kan karena berupa pohon bisa dimanfaatkan sebagai
tanaman pembatas. Jadi seperti juga tanaman-tanaman lain yang berkayu begitu kan, dia bertahan cukup panjang umur hidupnya. Saya kalau ditanam sebagai pembatas itu ya setidaknya orang bilang tanah saya batasnya itu tuh gitu. Itu batasnya nggak tanaman tahun depan kelor itu. hilang gitu. Batasnya tanaman kelor itu gitu Iya. ya. Nah, ketika kemudian jadi pembatas, maka ada orang yang bertanam secara rapat sehingga menjadi pagar gitu ya. Nah, ketika berdaun, kemudian daun-daun itu juga dimanfaatkan oleh ternak. Jadi ada yang memakan daun itu dalam dalam pohonnya gitu ya, pada pohonnya. Ketika masih hidup gitu kan, ya, yaitu ternak gitu. Nah, kemudian apakah hal itu saling mempengaruhi begitu kan? Jadi lucunya gini, jadi ketika orang bertanam sebagai pembatas lahan, mungkin orang tidak berpikir bahwa ini adalah mitigasi iklim, menahan erosi gitu, belum gitu ya. Tapi intinya kan manfaat pohon berkayu ya tahan umurnya cukup lama sehingga orang tahu batasnya, nggak sebentar hilang atau kalau dimakan habis gitu kan, enggak. Jadi kalau sebuah pohon dijadikan batas, tapi kalau ada ternak dimakan lalu habis, ya batas lahannya juga pindah gitu kan gitu. Nah, orang memanfaatkannya itu dulu gitu. Nah, dari sanalah kemudian kan orang mulai sadar, oh kuat juga nih pohon gitu kan. Oh, dihabisin daunnya dimakanin si denok tuh sapi saya gitu. Ternyata tumbuh lagi gitu kan. Nah, umur yang terus-menerus terbarui seperti itu kan secara tradisional orang sering mempersepsikan oh ini pohon yang umurnya panjang. Maka ini pohon yang baik gitu ya, daya hidupnya tinggi seperti itu. Ada pengertian seperti itu. Nah, kemudian kan jadi mulailah orang menghargai pohon ini dalam konteks sosial atau iklim tadi gitu. Apalagi ya tentunya dengan ada daun lebih segar gitu ya. Ditanam di tebing, dia akarnya tuh kan ada yang akar tunjangnya, ada akar serabutnya. Nah, kombinasi ini, jadi masing-masing ini bisa memperkuat tebing tadi gitu ya, jadi kontur tanah yang curam. Nah, sehingga kalau kembali ke pertanyaan itu, apakah bisa dimanfaatkan? Maka sebenarnya itu adalah ketika kita mulai berpikir dan mencari ya Mbak, apa yang bisa kita manfaatkan. Kita lihat dahulu orang tanamnya di mana aja, kemudian kita bilang oh ya ini bisa dimanfaatkan, begitu ya. Nah, apakah kemudian harus diukur? Kayaknya panjang kalau menjelasin, tapi ada cara untuk mengukurnya. Itu di segmen selanjutnya Pak Ya, ya. nggak usah sekarang. Nanti kita bisa 2 jam Pak Iya. podcastnya Pak. Nah ini Bapak, kalau kelor itu sudah dibudidayakan secara ini nggak Pak, secara massal nggak? Atau dan apakah sudah ada varietasnya gitu yang umumnya dikembangkan di Indonesia? Kita kan kalau kembangkan massal itu tentu sudah ada visi untuk memanen dan dari hasil panen itu kita jadi punya keuntungan ekonomi. Jadi kemudian kan artinya yang semula hanya pembatas keliling lahan akhirnya ditanam ke tengah lahan gitu ya. Nah, pemanfaatan awal seperti itu sudah sangat banyak saat ini. Kalau yang terkait tadi naskah usada itu kan dengan perlindungan dari pemerintah lokal setempat gitu ya, pemerintah daerah, ditanamnya adalah di cagar-cagar alam yang bisa kita sebut cagar budaya ya, karena disebutnya untuk kebutuhan kesehatan lokal ataupun ritual gitu. Cara tanamnya mungkin tidak seperti untuk kita memudahkan panen ya, jadi tidak bergrid gitu, tidak kotak-kotak. Nah, ketika orang mulai ingin mengusahakannya untuk dipanen gampang, lalu kita harus grid, itu juga sudah ada. Nah, kemudian orang kan mulai membuat metodologi ya, supaya kalau ditanam itu hasil panennya diolah dengan mesin yang kalau saya invest beli harga yang sekian, saya jual sekian. Nah, di situ mulailah gitu kan ada pemanfaatan lahan seoptimal mungkin. Sehingga jarak tanamnya hanya 50 cm, 50 cm. Sampai seperti itu, Mbak.
Jadi agak-agak unik ya kalau menurut saya. Jadi artinya ketika orang ingin melakukannya seperti itu bisa gitu. Tapi beberapa teman membuat tumpang sari sebenarnya. Misalnya ada yang bertanam saling tumpang itu dengan kopi. Jadi keluar produknya kopi moringa, gitu. Kopi kelor gitu kan. Ada juga yang dengan rempah-rempahan, karena rempah-rempah ada yang harus ditanam di bawah naung. Jadi justru moringa ini menjadi penaungnya, jadi memberikan keteduhan. Di beberapa lokasi pohon moringa yang udah tua itu justru menjadi tempat rambatnya lada. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Bapak bisa informasikan nggak kalau saya nih, saya punya tanaman kelor. Ini sekarang saya nggak punya sih Pak. Misalnya saya punya tanaman kelor di pekarangan saya. Kemudian saya petik gitu kan. Saya petik untuk diolah. Itu kapan sampai batas mana, sampai batas waktu kapan saya itu boleh mengolahnya atau saya boleh menyimpannya sampai kapan sehingga memang nutrisinya dapat terjaga Pak. Jadi pengolahan di tingkat rumah tangga untuk dikonsumsi sehari-hari, Pak. Kita panen daun itu kan dari praktek ya. Yang terbaik itu adalah kurang lebih 6 tangkai ke bawah dari tunas yang muda gitu. Jadi kalau udah ke-7 dan seterusnya udah lihat daunnya, maka kalau kita ambil 6 itu gitu ya, lalu kita ingin konsumsi, sebaiknya itu dalam tempo 4-6 jam setelah petik, Mbak. 4-6 Sangat jam, pendek. sebentar sekali ya, Sangat Pak ya? pendek, iya. Oke, 6 jam itu harus segera dikonsumsi, Pak. Iya. Kalau di luar itu 6 jam plus 30 menit gitu, 6 jam plus 1 jam. Iya, jadi kita harus berpikir bagaimana memanfaatkannya dengan satu metode mengemas atau metode mengubahnya menjadi olahan begitu sebetulnya. Saran saya begitu. Jadi misalnya ada yang tanya itu boleh nggak kalau disimpan di kulkas? Nah, kita cek dulu kan kandungan nutrisi yang kita ingin pakai dari kita panen kelor apa, panen daunnya gitu ya. Kan kalau vitamin C terlalu lama di kulkas nggak boleh juga gitu. Rusak juga begitu kan. Jadi sama aja. Artinya daun segar ditaruh di kulkas ya conditioningnya tetap kayak mau nyimpen jeruk di kulkas kan. Kelamaan keriput juga jeruk itu gitu. Seperti itu. Kalau beberapa teman yang dengan kita boleh nggak sih sebutnya mungkin fit addict gitu ya, para penggemar kesehatan kan udah biasa juga tuh bawa tumbler diisi air putih, di infuse dengan buah, di infuse dengan sayur segala. Nah daun kelor juga boleh dibegitukan gitu ya, setidaknya masih bisa tahan sampai makan siang deh gitu kan, di dalam air gitu. Itu malah bagus karena nutrisinya kan tetap ada di dalam air itu. Nah sampai seperti itu kalau kita mau mempreserve daun segar begitu. Tapi kalau di luar itu mau nggak mau kita udah harus pakai pengolahan produknya. Pengolahan untuk memperpanjang umur simpan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ambil daun segar dimasak jadi adonan telur dadar, sama tuh telur dadarnya mau dimakan nanti siang boleh kan? Daun kelornya udah di situ. Oke. Jadi sebenarnya dia daun sendirinya itu kalau memang sudah baru dipanen harus segera langsung diolah ya Pak ya. Kalau di tingkat rumah tangga ya Pak ya. Bisa dimasak menjadi sayur bening ya Pak ya, bisa Pak? Bisa. Tapi itu jadi kalau sayur bening masak pagi buat dimakan siang kan juga nggak bagus. Iya. Jadi memang harus segera dikonsumsi ya Pak ya, segera dikonsumsi. Terus kemudian bisa dicampurkan dengan bahan pangan lain ya Pak ya, sehingga bisa ada warna tertentu dari kelornya, kemudian ada menambah zat gizinya ya Pak ya. Itu udah pasti ya. Nah, kalau misalnya secara jumlah yang dipanen berlebih, kalau di rumah tangga itu cara kita atau mungkin apa yang sudah Bapak lakukan atau bersama dengan rekan-rekan Bapak gitu, komunitas penggiat kelor ini dalam rangka kan kalau misalnya kelor ini kan kalau kita lihat tanamannya rimbun sekali ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak tadi bilang panen langsung tumbuh tunas gitu kan, artinya
dia produksinya terus-menerus dan dalam jumlah banyak. Tentunya kalau ada produksi yang berlebih ini tentunya kan tidak daripada terbuang harus kita manfaatkan, harus ada perlakuan kembali sehingga bisa memperpanjang umur simpan dan tentu saja yang pasti kandungan gizinya dapat terjaga. Itu apa yang sudah dilakukan, Pak? Baik, nah ini yang sangat penting nih pertanyaan Mbak Beka, bagus sekali. Jadi ketika kita ingin kampanye bahwa rumah tangga itu bisa memiliki sumber pangan sehat, murah, mari bertanam kelor gitu. Mari bertanam kelor tuh. Nah ketika kegemaran itu sudah tersambut, mungkin jadi satu jalan gitu, semua tanam kelor gitu kan. Nah teman-teman mungkin akan mulai berpikir banyak juga nih daunnya gitu ya, mungkin betul. maksudnya kan. Nah secara berkelompok sebetulnya bisa patungan mungkin ya gitu. Kemudian ada mesin kecil yang bisa untuk rumah tangga meja, taruh di meja kan, ada hydrator gitu Mbak. Mari kita coba dulu gitu dalam skala itu menggunakan mesin pengering yang rumah tangga tadi, dehydrator itu. Nah ketika udah dehydrate itu kita simpan dengan baik, itu lumayan. Jadi kayak kalau di sini misalnya kayak gini nih, ini kan sebenarnya dehydrate leaves gitu. Jadi daunnya sudah dikeringkan, warnanya masih hijau. Nah tentu ada satu metode dan mesin tertentu untuk skala industri ya. Tapi kalau di rumah tangga banyak kita bisa cek di beberapa lapak gitu kan yang menjual mesin skala rumah tangga untuk dehydrator. Oke, Pak. Bisa dari situ. Nah pentingnya adalah ketika kita udah berkelompok lalu bisa gitu ya ngobrol, bisa guyup gitu kan, bisa kerjasama, punya satu gitu nyobain, pasti penasaran. Ini mau diapain lagi ya? Iya. Nanti diolah menjadi bentuk lain, gitu ya Pak. Misalnya kalau kita lihat di sini ada cookies, gitu ya Pak gitu. ya. Terus kemudian ada produk pangan lain ya Pak ya. Nah disitulah jadinya kita jadi keluar dengan sebutan keloris. Gitu. Keloris, ya. Sebenarnya keloris itu dahulu muncul pertama ada teman kami namanya Pak Dudi ya. Maaf kita tetap harus dedicate istilah keloris itu ke beliau. Gitu, beliau menciptakan istilah keloris tersebut Pak ya. Begitu. Oke, kalau begitu. Oke, Sobat Pangan, ini diskusinya menarik sekali ya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya pangan. Nah, kita akan tanya jawab dengan Sobat Pangan yang sudah bertanya lewat Instagram Badan Pangan Nasional. Oke, ini Bapak, produk olahan kelor yang ada di pasar Indonesia itu apa saja? Dan kemudian bagaimana mengenalkan produk-produk tersebut ke masyarakat? Apa saja sih Pak produk-produk kelor yang udah ada? Saya ingin menjawab itu tidak hanya untuk rumah tangga tapi sekaligus bikin usaha boleh. Jadi ya, ketersediaan Pak. Produk olahan toh gitu. Boleh Pak, boleh. Jadi kalau kita bicara pangan tadi maka kita fokus dulu pada daun gitu ya. Maka memang akhirnya kita pada olahan daun gitu. Nah, di rumah tangga saja misalnya daun itu tadi bisa menjadi sayur, bisa menjadi infus nih kalau jadi ibunya masak jadi sayur gitu ya. Anaknya mau nge-gym gitu kan, membawa minum infus aja pakai daun segar tuh, masukin gitu ya. Pasti deh gitu habis nge-gym dia minum itu segar gitu kan. Nah itu paling mudahnya gitu kan. Kalau ibu di dapur mau masukin ke telur, mau masukin ke nasi ketika di di tanak ya gitu kan. Oh bisa Pak ya? Bisa. Jadi sebenarnya kan kayak ada yang suka masukin pandan, ada yang suka masukin telang sekarang ini Bu. Jadi nasinya kalau dikasih telang warnanya jadi biru gitu ya. Dikasih kelor jadi hijau. Itu nggak apa-apa di saat dimasak gitu kan. Nah kemudian ibu di dapur itu pastilah kemudian akan berkreasi. Semua gitu kayaknya di kelorin gitu ya, nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi mau ini dikasih kelor, ini yang dikasih kelor, ini kasih kelor. Nah tapi mari kemudian kita melihat
bagaimana dalam tadi ya skala kampanye gitu kan. Kalau untuk memasyarakatkan olahan kelor ini dari daun sendiri bisa ditepungkan gitu. Jadi kalau sudah kering seperti ini tadi, kemudian ada proses penggilingan, kemudian tergantung pilihan saringannya itu akan ada yang sangat kecil sehingga kalau diaduk juga instan ya gitu kan, tidak meninggalkan ampas. Ada yang masih meninggalkan ampas. Nah itu gambaran fisik tepung kelor seperti itu. Nah tentu teman-teman yang pernah belajar tentang food tech gitu ya, sekarang juga mungkin senang masak atau bahkan berprofesi sebagai chef. Kalau ingin memanfaatkan tepung kelor bagaimana begitu ya? Tersedianya tepung kelor sebenarnya adalah sebuah metode untuk memperpanjang umur pakai produknya, masa hidup produk olahannya dan varian olahannya. Jadi menepungkan sendiri adalah sudah merupakan satu metode yang penting untuk memasyarakatkan tadi. Nah, ketika kita kemudian sudah memiliki tepung ini sangat banyak, tepung itu bisa dicampur untuk adonan biskuit, bisa dicampur dengan adonan es krim, bisa menjadi bar, jadi nutrition bar atau energy bar gitu ya. Jadi kalau udah menjadi energy bar itu kan bisa dibawa kapan aja, kemana aja. Mau daki gunung, mau nge-gym, mau naik sepeda gitu kan. Itu akan lebih memasyarakat. Di beberapa tempat tentunya kemudian orang ingin membuka cafe resto gitu deh. Nah ketika cafe resto ini kemudian ingin memanfaatkan produk segar ya tentu mereka harus membuat kebun. Nah namun kalau misalnya sulit mendapatkan lahan maka penggunaan tepung di cafe resto itu akan sangat membantu. Kurang lebih seperti itu dulu mungkin ya. Dimanapun, kapanpun tetap menjadi kaloris ya Pak ya. Amin. Nah, oke, kita baca lagi pertanyaan. Oke, apa pesan atau tips yang bisa Bapak bagikan kepada para pendengar yang ingin memanfaatkan kelor dari kehidupan sehari-hari? Terutama untuk generasi muda ya Pak ya. Saya rasa mungkin generasi muda sekarang ini belum tahu bentuk dari kelor. Kalau saya sih nggak sanksi lagi ya Pak ya sama kemampuan explore dari generasi muda sekarang. Tapi melihat bentuknya pasti saya sih masih ragu gitu Pak. Jadi tips apa Bapak bisa bagikan kepada para pendengar ingin memanfaatkan kelor ataupun ingin mengenal kelor ataupun ingin menanam kelor? Kalau tips kadang-kadang saya pikir malah kami yang sepuh ini yang harus dapat tips dari mereka gitu ya. Jadi teman-teman yang muda ini sangat kreatif Mbak. Iya. Dahulu kami belum ada tuh jurusan food tech. Iya. Sekarang ada gitu ya. Dan di kuliahnya mereka sendiri justru mereka eksplorasinya udah harus gitu ya. Biar dapat nilai dong gitu kan. Kalau nggak dapat kalau nggak explore tentu nilainya rata aja ya, C mulu gitu kan. Nah kami banyak mendengar sebenarnya. Jadi kami justru sangat ingin memancing mungkin dengan bantuan Badan Pangan begitu justru. Misalnya kita menyelenggarakan satu event itu ya. Untuk resep baru dari kelor. Patokannya tadi aja dulu tepung dulu deh gitu. Ini ada tepung, mau diapain gitu kan? Seperti itu. Namun gambaran saja gitu ya. Kan mengeksplor itu juga salah satu tips gitu. Nah, kalau ingin segar gitu kan patokannya tadi tuh window time-nya 4 sampai 6 jam. Jadi jangan sampai memanfaatkan tanaman segarnya tapi lewat batas itu gitu kan. Kemudian ketika kita bicara tepung mau diapakan bebas gitu ya. Tapi explore lah seneng-senengnya gitu ya. Passionnya di mana gitu kan. Mau bikin apa gitu. Itu bebas aja. Pangan itu sangat beragam ya. Kadang pangan kita kombinasikan yang dibilang East Meet West gitu ya. Makanan timur gabung dengan makanan barat nggak apa-apa. Apalagi di Eropa tren
pangan moringa ini sedang sangat berkembang gitu. Lalu range pemanfaatan di dalam masakan sendiri mulai dari tadi ya berupa daun, kalau tepung jadi taburan, kondimen gitu kan, itu juga udah bisa. Mau itu menjadi tambahan di dalam adonan itu bisa. Mau itu menjadi menu khusus moringganya gitu, kayak kalau untuk es krim itu sebenarnya udah bisa disebut moringa ice cream gitu kan, karena umumnya kan ya bahan utama gitu ya. Kemudian yang kalau udah berupa biskuit atau cake atau yogurt atau agar gitu ya, puding, itu juga boleh gitu disebut secara spesifik moringa gitu. Jadi sebenarnya justru kita ya Pak ya yang perlu kita yang harus bertanya. Gitu ya Pak, demand-nya seperti apa ya Pak ya? Iya betul. Oke. Tapi kalau misalnya untuk generasi muda, kalau untuk masyarakat pada umumnya Pak, masyarakat umumnya nih gitu, kalau misalnya bisa nggak sih membudidaya atau menanam tanaman kelor di pekarangan sendiri, mudah nggak sih gitu Pak? Terus perawatannya gimana supaya nanti setelah mendengar podcast ini mulai nih mencari bagaimana caranya, terus kemudian ditanam sehingga muncul Pak kaloris baru nih Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu Bu. Kami selama ini memang sedang mengkampanyekan bertanam. Jadi kalau kita sebut mari tanam 1 juta kelor gitu kan, untuk menarik perhatian. Nah intinya ketika itu kami kampanyekan, tentu kan kami harus menyediakan beberapa sarana ya, artinya tuh bibit misalnya. Nah kami sarankan memang kalau untuk rumah tangga itu mencari bibit itu dalam keadaan yang stek ya, batang gitu. Karena kalau dari biji itu harus dengan beberapa pemeliharaan, perawatan yang tentu belum tentu ada waktunya gitu ya. Kalau untuk agak besar tentu kan ada skala ekonomi gitu. Nah, bagaimana kemudian mendapatkan stek? Teman-teman yang ada di kami itu sudah ada yang membibitkan, kemudian ada nursery-nurserynya. Jadi kalau memang suatu saat dibutuhkan, kami bisa memberikan informasinya. Namun sebetulnya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan beberapa kementerian yang lain, termasuk KKP gitu ya, PU gitu, itu sudah sangat memanfaatkan kelor ini. Sehingga bukan tidak mungkin mereka pun sudah memiliki benih-benih itu. Jadi mendapatkannya bisa dari beberapa lembaga juga. Nah kemudian bagaimana setelah bertanam? Sebetulnya ditanam dalam bentuk stek atau batang itu cukup mudah pemeliharaannya, karena biasanya kita harus melihat dulu stek itu batangnya sudah bertunas kan gitu. Jadi kalau belum bertunas tentu masih akan lama sampai menunggu ada yang bisa dipanen. Nah kalau melalui stek itu penyiraman harian itu cukup begitu kan, dan biasanya sudah cukup tahan terhadap pemindahan lokasi gitu. Dari sana harapan kita standarnya itu biasanya adalah 3 bulan setelah stek itu ditanam kita sudah bisa mulailah gitu, minimal ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ya, 6 cabang itu gitu kan, itu sudah bisa kita ambil. Dan tanaman ini sebetulnya memang membutuhkan untuk dipangkas secara rutin supaya tumbuh lagi, semakin lebat, dan dengan begitu juga kondisi nutrisinya tetap terjaga. Kalau dibiarkan tidak dipangkas, tidak dipanen, biasanya ya kering ataupun sangat sedikit tunasnya Bu. Jadi tumbuh tinggi begitu, kemudian dia berbuah, tapi daun yang bisa dipanennya hanya sedikit. Gitu. Sebenarnya banyak terjadi tuh Pak, karena dilihat rimbun, tidak dipangkas, dirimbun-rimbun gitu terus. Jadi banyak terjadi prakteknya tuh di lapangan tuh seperti itu. Iya Bu Beka, kalau boleh saya
sebaliknya bertanya ya. Oh, Itu jadi kan, saya yang ditanya nih Pak. iya. Boleh deh Pak Dewa. Ya, Boleh. jadi intinya kan ketika gerakan kami ini dimulai dan kemudian berkembang, maka akhirnya banyak juga teman-teman bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan ya Bu di tiap wilayah. Baik. DKPP begitu. Nah, dalam konteks tersebut terbuka beberapa kegiatan gitu kan, terlaksana beberapa kegiatan seperti jenis-jenis resep mengolah kelor tadi misalnya begitu. Nah, kami itu sering mendapat pertanyaan sebetulnya adalah ketika itu sudah berjalan, selanjutnya apa gitu ya. Jadi misal kesadaran masyarakat sudah tumbuh. Nah, apakah kemudian kembali kepada masing-masing saja begitu kan? Ataukah memang ada satu program tertentu dari Badan Pangan ini untuk menjalin hulu hilirnya kelor begitu Bu? Bagaimana Bu? Baik, jadi kalau ketika kami mensosialisasikan pemanfaatan kelor ini dalam konteks bagaimana Badan Pangan Nasional itu berupaya untuk mempromosikan pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman Pak, yang kami sebut sebagai B2SA. Jadi kami mengetahui bahwa tidak ada satu jenis pangan pun yang gizinya lengkap kecuali air susu ibu. Jadi di sini kami ingin memberikan pilihan-pilihan alternatif kepada para masyarakat bahwa begitu banyak potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber zat gizi. Kita kan harus mengkonsumsi karbohidrat, kita harus mengkonsumsi protein, kita harus mengkonsumsi sumber vitamin dan mineral. Nah, kelor ini bisa menjadi salah satu alternatif sumber vitamin dan mineral guna mendukung pola konsumsi pangan B2SA demi mewujudkan generasi yang sehat, produktif dan aktif. Begitu Pak. Jadi saya ditanya ya Pak ya. Iya. Oke Pak Haidar, terima kasih atas waktunya sudah berbagi informasi kepada kami tentang kelor. Kami berharap mulai muncul ya Pak ya keloris baru ya Pak ya, yang kemudian mau mengkonsumsi kelor, kemudian mau menanam, mau membagikan informasi kelor ini kepada para masyarakat. Oke, para sobat pangan, saya Rebecca mohon pamit undur diri dan jangan lupa makan enak, makan sehat, makan B2SA dan habiskan. Salam pangan. Salam pangan.